Proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah teknik dalam manajemen keuangan yang melibatkan peramalan posisi keuangan perusahaan pada masa depan yang dilakukan dengan cara memperkirakan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode tertentu. Berdasarkan asumsi-asumsi yang masuk akal tentang pertumbuhan penjualan, biaya, dan pengeluaran modal. Proyeksi ini sering digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis, merencanakan anggaran, dan mengelola arus kas. Fungsi dan tujuan proyeksi neraca sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan keuangan, pengambilan keputusan strategis, pengelolaan likuiditas, dan penilaian kinerja keuangan, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan. Metode proyeksi neraca. Proyeksi neraca melibatkan berbagai metode untuk memperkirakan posisi keuangan perusahaan di masa depan. Metode yang digunakan harus mempertimbangkan kondisi bisnis, kebijakan keuangan perusahaan, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam proyeksi neraca. 1. Metode presentasi penjualan. Metode presentasi penjualan adalah salah satu metode yang paling sederhana dan populer untuk memproyekkan neraca. Langkah-langkah: A. Identifikasi hubungan historis. B. Proyeksi penjualan. C. Hitung presentasi. Yang kedua, ada metode rasio keuangan. Metode ini menggunakan rasio keuangan seperti rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio perputaran persediaan untuk memproyeksikan item-item dalam neraca. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Analisis rasio histori. B. Proyeksi rasio. C. Terapkan rasio. 3. Metode pertumbuhan historis. Metode pertumbuhan historis memproyeksikan item-item dalam neraca berdasarkan tingkat pertumbuhan historis mereka. Langkah-langkahnya: A. Analisis pertumbuhan historis. Tentukan tingkat pertumbuhan historis untuk setiap item dalam neraca. B. Proyeksi pertumbuhan. Terapkan tingkat pertumbuhan historis untuk memperkirakan nilai item dalam neraca di masa depan. 4. Metode proyeksi beban dan modal kerja. Metode ini lebih kompleks dan mempertimbangkan kebutuhan beban operasional dan modal kerja untuk memproyeksikan neraca. Langkah-langkahnya adalah identifikasi kebutuhan modal kerja, analisis kebutuhan modal kerja. B. Proyeksi beban operasional. Proyeksikan beban operasional berdasarkan secara bisnis, strategi, dan kondisi pasar. 5. Metode penganggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Metode penganggaran berbasis nol melibatkan analisis kebutuhan keuangan dari awal atau nol untuk setiap periode tanpa mempertimbangkan anggaran historis. Langkah-langkahnya adalah A. Analisis kebutuhan aktual. Identifikasi kebutuhan keuangan aktual untuk setiap item dalam neraca berdasarkan rencana operasional dan strategi. B. Proyeksi item neraca. Proyeksikan nilai item-item dalam neraca berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi. Selanjutnya yang keenam ada analisis skenario. Metode analisis skenario melibatkan pembuatan beberapa skenario proyeksi berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi pasar, strategi bisnis, dan faktor eksternal lainnya. Langkah-langkah yang pertama ada identifikasi skenario. Tentukan beberapa skenario yang mungkin terjadi seperti skenario optimis, pesimis, dan moderat. Yang kedua ada proyeksi berdasarkan skenario. Buat proyeksi neraca untuk masing-masing skenario berdasarkan asumsi yang berbeda. Yang ketiga ada analisis perbandingan. Bandingkan hasil proyeksi untuk setiap skenario dan pilih strategi yang paling sesuai. Selanjutnya, manfaat dan tantangan proyeksi neraca.
Manfaat proyeksi neraca yang pertama adalah perencanaan keuangan yang lebih baik, yang kedua adalah pengambilan keputusan informatif, yang ketiga peningkatan kredibilitas dengan pemangku kepentingan, yang keempat evaluasi kinerja dan strategi bisnis. Selanjutnya tantangan proyeksi neraca. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi dan pasar, yang kedua ada data yang tidak akurat atau tidak memadai, yang terakhir atau yang ketiga asumsi yang tidak realistis. Contoh soal proyeksi neraca. PT XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang ingin membuat proyeksi neraca untuk tahun yang akan datang. Berikut ini adalah neraca PT XYZ per 31 Desember 2023. Pada bagian aset, terdapat kas sebesar 200 juta, piutang usaha sebesar 500 juta, persediaan sebesar 300 juta, aset tetap setelah akumulasi sebesar 1 miliar, maka total asetnya adalah 2 miliar. Pada bagian kewajiban dan ekuitas, terdapat utang usaha sebesar 400 juta, utang jangka pendek sebesar 300 juta, utang jangka panjang sebesar 500 juta, ekuitas sebesar 800 juta, maka total kewajiban dan ekuitasnya yaitu 2 miliar. Proyeksi neraca untuk 31 Desember 2024 didasarkan pada asumsi berikut. Kas diharapkan meningkat sebesar 10%, piutang usaha diharapkan meningkat sebesar 15%, persediaan diproyeksikan meningkat sebesar 20%, aset tetap akan mengalami depresiasi sebesar 10% dari nilai buku saat ini. Utang usaha akan meningkat sebesar 5%, utang jangka pendek akan meningkat sebesar 20% karena pembayaran dividen. Utang jangka panjang akan berkurang sebesar 10% karena pembayaran cicilan. Laba ditahan, bagian dari ekuitas, akan meningkat sebesar 25% dari laba bersih tahun sebelumnya sebesar 100 juta rupiah. Laba ditahan awal yaitu 800 juta. Pertanyaannya, buatlah proyeksi neraca untuk PT XYZ per 31 Desember 2024 berdasarkan asumsi-asumsi di atas. Yang pertama, kita harus mencari nilai masa depan, yaitu nilai masa depan sama dengan nilai awal dikali buka kurung 1 tambah tingkat pertumbuhan tutup kurung. Langkah pertama, proyeksi aset. A. Kas. Kas 2024 sama dengan kas 2023 dikali buka kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung sama dengan 200 juta dikali 1,10 sama dengan 220 juta. B. Piutang usaha. Piutang usaha 2024 sama dengan piutang 2023 dikali buka kurung 1 tambah 0,15 tutup kurung sama dengan 500 juta dikali 1,15 sama dengan 575 juta. C. Persediaan. Persediaan 2024 sama dengan persediaan 2023 dikali buka kurung 1 ditambah 0,20 tutup kurung sama dengan 300 juta dikali 1,20 sama dengan 360 juta. D. Aset tetap. Aset tetap 2024 sama dengan aset tetap 2023 dikali buka kurung 1 dikurang 0,10 tutup kurung sama dengan 1 juta dikurang 0,90 sama dengan 900 juta. Langkah kedua, proyeksi kewajiban. A. Utang usaha. Utang usaha 2024 sama dengan utang usaha 2023 dikali buka kurung 1 ditambah 0,05 tutup kurung sama dengan 400 juta dikali 1,05 sama dengan 420 juta. B. Utang jangka pendek. Utang jangka pendek 2024 sama dengan utang jangka pendek 2023 dikali buka kurung 1 ditambah 0,20 tutup kurung sama dengan 300 juta dikali 1,20 sama dengan 360 juta. C. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang 2024 sama dengan utang jangka panjang 2023 dikali buka kurung 1 dikurang 0,10 tutup kurung sama dengan 500 juta dikurang 0,90 sama dengan 450 juta. Langkah ketiga, proyeksi ekuitas.
A. Ekuitas. Laba di tahan awal adalah 800 juta. Laba di tahan baru dalam buka kurung bertambah 25% dari laba bersih tahun sebelumnya sebesar 100 juta rupiah tutup kurung. Sama dengan laba di tahan 2024 yaitu ekuitas 2023 ditambah buka kurung 100 juta dikali 0,25 tutup kurung sama dengan 800 juta ditambah 25 juta sama dengan 825 juta. Maka didapatkanlah neraca PT XYZ per 31 Desember 2024 yaitu pada bagian aset kas menjadi 220 juta, piutang usaha menjadi 575 juta, perlengkapan menjadi 360 juta, aset tetap setelah akumulasi menjadi 900 juta, total asetnya menjadi 2 miliar 55 juta. Pada bagian kewajiban dan ekuitas, utang usaha menjadi 420 juta, utang jangka pendeknya menjadi 360 juta, utang jangka panjangnya menjadi 450 juta, ekuitas menjadi 825 juta, total kewajiban dan ekuitasnya menjadi 2 miliar 55 juta. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah pentingnya neraca dalam perencanaan keuangan perusahaan dan mengelola risiko dengan membantu manajemen keuangan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan ke depannya dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal. Dengan ini, neraca dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis yang lebih tepat dan akurat bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Sekian dari video yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.